kemudian di sisi lain ada rekan-rekan agen, reseller yang juga mendapatkan keuntungan dari produk ini. Kalau saya berhenti maka ya berhenti juga jalan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pendengar setia, penonton channel Kike. Kali ini, kalau kemarin saya sempat hadir di sini sebagai narasumber, dan pada mulai episode kali ini, insya Allah Kike dan Holistika akan buka satu channel khusus atau satu momen khusus di mana kita akan mencoba berdiskusi dengan para pelaku usaha di Garut khususnya, dan beberapa daerah nanti insya Allah akan kita hadirkan. Kita akan diskusi banyak hal tentang bagaimana aktivitas rekan-rekan kita di Garut menjalankan usahanya, aktivitas rekan-rekan UKM kita menjalankan aktivitas usahanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kehadiran di hadapan saya. Ini ada Mang Dul gitu. Assalamualaikum Mang Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mang Dul ini nama lengkapnya itu Abdurrahman. Agak sulit diucapkan kalau kita baca tulisannya, tapi mudah dilisankan karena memang kita sering mendengarnya. Nah, Mang Dul ini adalah salah satu UMKM yang dia punya produk cukup khas dengan brand Mang Dul, dan produknya adalah sambal kriuk Mang Dul. Ini menarik karena saya mengenal Mang Dul itu kurang lebih di tahun berapa, Mang Dul? 2019 saya mulai mengenal Mang Dul, mulai intens berkomunikasi ya. Yeah. Kita mulai intens berkomunikasi di sekitar tahun 2019, dan ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba gali dari Mang Dul. Terutama yang paling penting adalah bagaimana proses mengambil keputusan saat para pelaku usaha ini mulai memilih produk yang dia kembangkan. Nah, ini Mang Dul. Siap. Kenapa mesti sambal kriuk? Bagaimana ceritanya? Ceritanya teka aja. Nah, kecelakaan. Enggak, jadi pada awalnya sering jajan gitu ya. Okay. Ada makanan-makanan yang sedikit aneh kita beli gitu ya. Ada dulu itu sambal kering tapi tidak tahu produk mana gitu ya. Nah, kemudian satu waktu datanglah paman lah gitu ya, membawa satu kresek bawang merah dan juga cengek ketika itu cabai rawit ya. Nah, kemudian bingung begitu ya, mau digimanain Karena terlalu banyak. Ketika itu posisi bahan-bahan itu murah. Saat itu lagi sedang murah-murahnya. Sehingga paman itu dibagikan saja hasil panennya. Oke. Nah, sampai akhirnya kepikiran, oh pernah dulu ada produk ya, ya dengan bahan yang mungkin bawang sama cabai saja begitu ya, dibuat kering begitu ya. Nah, maka dicobalah bahan yang ada hasil pemberian itu diolah begitu dengan sedikit sentuhan lah begitu ya. Nah, ini sentuhan apa ini coba? Ya, sentuhan, dicobaan gitu. Kumaha caranya supaya bisa garing gitu. Sebentar. Saya nanya beberapa hal dulu nih. Pertama, itu kejadiannya tahun berapa tuh kira-kira? 2016. 2016, artinya 3 tahun sebelum kita ketemu ya? Iya. Nah, karena waktu 3 tahun produknya udah sempurna seperti ini. Kalau nggak salah, belum ya? Masih pakai pouch, tapi belum seperti ini. Ini berarti ini generasi yang ketiga kali. Oke. Nah, terus selanjutnya ini ngomong-ngomong, Mang Dul sendiri punya basic masak? Enggak. Yang mengolah itu istri. Oke. Jadi ceritanya bahan dari paman itu semua disimpan di rumah dan bingung harus apa. Ya. Mang Dul hanya ngasih gagasan saja dan yang mengeksekusi istri. Iya, betul. Hasil pertamanya bagaimana tuh? Hasil pertamanya ya cukup bagus sesuai ekspektasi. Oke. Kemudian dibagikanlah ke keluarga. Masih dibagikan juga. Memang bukan ide usaha pada awalnya bukan ide usaha ya.
Jadi hanya kita buat, kemudian ya kita bagikan karena kita juga dapat dikasih gitu ya. Iya, Kita akhirnya kasihkan lagi gitu lagi. kan Oke. ke saudara. Dan setelah dikasihkan itu ada beberapa komentar begitu, ternyata enak gitu ya. Kemudian aneh, ya aneh karena kita juga belum menyebutnya sambal begitu ya. Saat itu belum menyebut sambal. Belum. Jadi apa kalau saat itu? Apa artinya? Tanpa nama, nonem aja. Kita Oke. produksi kayak gitu, bagikan aja gitu ya. Kadireunakeun kepikiran lamun dengan jadi sambal gitu ya. Tapi bukan sambal kriuk, dulu itu sambal crispy. Dulu itu sempat namain sambal crispy. Iya. Ya karena ada cengeknya ya, cabai rawit dan bawang, itu kan bahan sambal begitu. Betul. Maka ya sambal crispy aja lah gitu. Dan alhamdulillah ketika dibagikan itu banyak respon yang positif. Setelah habis ada yang lagi minta lagi. Betul, minta lagi. Ya, seperti itu sampai akhirnya dalam kondisi apa ya, dulu itu bukan pengangguran gitu ya, banyak waktu luang lah. Iya. Oke. Bikin lagi. Nah, dari permintaan itu kita coba bikin lagi. Dibikinlah kemasan kecil. Pouch kecil lah. Pouch. Itu dicoba plastik dijual. ya? Pouch plastik bening. Plastik bening. Masih kecil lah, ukuran 30-40 gram gitu. Ya dicoba, diposting. Nah, sambal crispy tadi. Nah, sampai akhirnya yang pernah dulu dikasih itu nanya gitu. Aya deui kan gitu. Sabaraan gitu ya. Acan masih kan bisa minta teh gitu. Nah, itu kan pada awalnya dikasih gitu ya. Iya. Ya akhirnya minta lagi. Tapi setelah itu kita bikin bandrol aja. Oke. Dijual dengan 5.000 kayak gitu. Belum dihitung ya berapa modal. Kemudian kita coba aja jual gitu ya. Teman-teman lah yang pernah nyoba, alhamdulillah responnya positif gitu ya. Dengan harga segitu pada mau. Nah, kebetulan di saat produksi itu harga bahan memang lagi murah. Tinggi, ya lagi murah juga. Nah, tadi pas bagian harga tinggi, nah kebingungan akhirnya kerasa. Iya. Karena tadi kan kita ngitungnya dengan harga murah. Betul. Tapi satu waktu harga cabai lagi mahal, bawang juga mahal kayak hari ini sekarang, gitu ya. Itu bingung dengan harga jual seperti itu, tentu tidak masuk begitu. Nah, sekarang saya agak flashback sedikit nih. Kalau tidak salah pada saat itu Mang Dul punya status pekerjaan. Sebagai apa itu saat itu? Bahas. Harus disampaikan, coba disampaikan. Sebagai apa saat itu? Saat uji coba pertama kali sama kriuk. Posisi saya itu sebagai pengajar, sebagai guru. Gitu. Saya dan istri itu guru kedua-duanya. Karena satu alma mater, satu kelas, satu angkatan beda kelas. Oke. Dan kedua-duanya sedang berproses sebagai guru, terus akhirnya ada satu peluang yang tidak sengaja, momentumnya gitu kan dijalankan, dan akhirnya mencoba jualan gitu kan seadanya. Nah, terus kemudian ada respon pasar yang positif seperti itu ya. Nah, namun kemudian ada sesi di mana beberapa kesadaran nih, urusannya masalah harga jual, bahan baku, segala macam kayak gitu. Nah, saat itu sebelum tahu cara mensiasatinya saat itu nih, bukan sekarang. Kalau sekarang kan beda lagi ya cara mensiasatinya. Saat itu bagaimana cara mensiasatinya? Jelas tidak produksi. Pilihannya adalah tidak produksi. Oke. Nah, itu mahal kan gitu. Daripada keteka hati, gitu. Jadi akhirnya hanya sekedar menunggu momen ketika tepat harga lagi murah, apalagi ada yang ngasih gitu ya bahannya. Itu betul. Nah, itu artinya memang membahankan hanya momen-momen itu saja. Betul. Nah, sebetulnya basic istri itu hobi memasak, mengolah hobi. Jadi saya menyalurkan saja. Sebetulnya ketika momentum produksi ini, istri itu sudah produksi hal yang lain.
karena punya anak kecil gitu ya, supaya bisa makan sayuran, maka bikin nugget dari sayur. Gitu. Resep Popola ya, Resep Popola. Oh, dan akhirnya salah satunya ini produknya sambal kriuk. Nah, itu mulai kapan tuh? Pada akhirnya memutuskan ini dijadikan salah satu usaha yang konsisten atau serius dijalani? Sebetulnya setelah 2016 itu vakum di 2017. Satu tahun itu vakum? Iya, vakum. Karena istri tidak bisa memasak. Kondisi hamil. Oh, oke. Bau kan. Iya. Nah, itu hampirlah 1,5 tahun gitu ya, ketika hamil kemudian ya melahirkan begitu, itu sama sekali tidak. Oke. Dan mulai lagi di akhir 2018 lah. 2018 baru mulai. Artinya berarti ada jeda sekitar hampir 1 tahun, 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Nah, momentum ketika dimulai lagi ada pemicunya apa? Pemicunya ada yang menanyakan. Oh, jadi aya nu katagihan. Aya nu katagihan. Dan akhirnya kita coba lagi. Dan produksi. Mulai belajar menghitung. Dan mulai belajar. Ini nih kadang-kadang urusan masalah utang hitung ini di UKM ini menjadi permasalahan yang karasa lamun geus kecilaka. Kalau sudah ada kejadian yang membahayakan urusan masalah bisa bayar kabang gitunya, tiba-tiba kunaon duit wae gitu kan, perasaan asal loba tapi gitu kan, seperti itu baru sadar mulai berhitung dan segala macam. Nah, ini makanya menjadi salah satu fokus kita sih sebenarnya di Holistika juga untuk mengajarkan tentang bagaimana manajemen keuangan, literasi keuangan ini menjadi penting bagi para pelaku UMKM, karena urusan masalah usaha, bisnis itu tidak hanya sekedar ada produk, jual dan segala macam, aspek manajemen, administratif pun jadi penting. Ini dan Mang Dul merasakan sendiri kondisi seperti itu. Betul. Nah, setelah akhirnya mulai belajar berhitung, akhirnya diseriuskan, terus kemudian yang pertama kali dibenahi saat itu apa? Yang dibenahi jelas produknya dulu dibenahi. Karena pada proses awal ya sampai 2018 juga ketika memulai lagi kita punya masalah dengan minyak, karena kita kan dengan proses penggorengan ya. Itu minyak itu sempat ngirim cukup banyak ke Majalengka. Itu selain karena kemasannya juga rawan pecah begitu, itu betul-betul pecah. Ngirim 50 itu ya 10-nya pecah, minyaknya kadi nyangkrung kemudian ya pecah meluber. Seperti itu, dan itu menjadi PR ketika itu untuk kita selesaikan begitu. Kalau ya karena sudah mulai kepikiran serius. Sudah mulai kepikiran serius ya, tadi berhitung ya. Karena betul usaha itu bukan mudi ya, bukan atas perasaan tapi berdasarkan perhitungan. Itu kalau mau hanya dibagikan ya tadi ya, kita senang masak bagikan ya udah selesai. Tapi kalau usaha kan akhirnya itu kan keuntungan. Ya, maka di sana kebetulan saya juga nginpal guru akuntansi di sebuah aliyah. Nah, jadi ya saya praktekkan begitu ketika saya ngajar ke anak-anak, ya saya praktekkan untuk kegiatan usaha. Sebentar, ini agak sedikit mendalam lagi. Jurusan pendidikannya dulu apa? Saya pendidikan matematika. Jurusan matematika, dan ketika memulai usaha tidak menerapkan ilmunya, entah lupa, entah tidak paham saat itu, entah memang ya tadi ada zona yang berbeda ketika berbicara masalah basic pendidikan gitu ya, dengan aktivitas usaha. Nah, hanya saja mungkin yang akan membedakannya nanti adalah ketika Mang Dul mulai memahami bahwa di bisnis itu perlu berhitung, ilmunya ini kepake banget. Benar gak ya? Betul. Nah, kayak gitu. Cuma di sana aja letaknya gitu. Dan sampai sekarang kan akhirnya Mang Dul ini dia sudah sampai pada tahap sistem keagenan dengan jenjang harga yang terstruktur. Seperti itu. Jadi rawan rugi di proses produksi. Nanti kita bedah sedikit-sedikit ya.
Tapi apa namanya, kita akan kembali lagi ke cerita bagaimana kemudian Mang Dul ini ngimpal guru akuntansi, guru matematika yang ngimpal guru akuntansi, yang akhirnya ini benar-benar bukan dia mengajarkan siswanya, tapi dia sendiri belajar untuk bermanfaatannya di bisnis beliau. Itu terus bagaimana ceritanya akhirnya? Ya, nginval gitu ya, nginval guru akuntansi ekonomi lah tepatnya ya, guru ekonomi di sebuah aliyah. Kemudian ya di sana kan ada materi akuntansi ya, menghitung, ya menghitung harga pokok produksi, karena di akuntansi itu ya bukan akuntansi sebetulnya, ekonomi ya, pelajaran ekonomi gitu di SMA aliyah itu cukup banyak poin begitu yang ya memang untuk kegiatan usaha itu sangat bermanfaat. Jadi kalau lulus SMA itu jadi pengusaha itu sangat bisa seharusnya. Ya, seharusnya. Nah, itu karena secara keilmuan ada di sana. Betul. Nah, tinggal ya dimanfaatkan atau tidak begitu ilmu itu. Nah, jadi ya ketika saya ngajar, mengajarkan begitu ya, menghitung. Biasanya kan akuntansi itu menghitung uang yang tidak ada. Iya, ya, betul. Nolnya banyak gitu ya. Pusing gitu ya. Nah, tapi kalau saya itu coba diterapkan untuk menghitung kegiatan usaha yang saya lakukan. Pusing itu karena memang ngitung gitu, gitu dah, ngitung ayam apa, dasar bawe berarti mesti nanya, muntemahi, gitu. Tapi mun lebih mah bahagia. Nah, itu tadi. Apa di sisi lain ada beberapa clue sebenarnya yang ingin saya sampaikan, coba sampaikan di sini, bahwa pertama, awal mula bisnis itu kadang-kadang memang ya tadi hal yang tidak kita sengaja gitu kan, atau sesuatu yang memang spontanitas gitu kan, reaksi spontan gitu kan, dan kadang-kadang jauh dari basic kita sendiri. Itu yang paling penting. Terus kemudian, tapi kemudian ada satu hal yang saya selalu yakini, bahwa basic apapun yang menjadi latar belakang kita, pada satu titik itu akan ada kebermanfaatan. Dan saya pikir ini yang apa namanya perlu menjadi keyakinan bagi siapapun, para pelaku usaha ataupun yang akan mulai melakukan usaha. Jangan pernah berpikir saya itu jurusannya ini, saya itu sekarang kok di sini dan segala macam. Jika memang mau, prosesnya jalani saja, lakoni saja, itu yang paling penting. Seperti itu. Dan sekarang sampai saat ini udah beberapa kali transformasi, Mang Dul mulai membenahi tadi di sisi produk gitu kan. Akhirnya jalan keluarnya itu dengan cara di spinner. Ya dulu itu disimpan dulu aja. Oh, dulu itu hanya disimpan saja. Disimpan di wadah, di plastik lah gitu ya. Disimpan sampai ke Nampar. Oh, gitu. 2 malam lah begitu sebelum kita kemas. Oke, jadi itu sistemnya ditamperkan gitu. Iya, di plastik. Nanti kan pada ke bawah kita lubangin. Bawahnya dicolok gitu. Sudah ngucur si minyaknya. Itulah prosesnya. Oke, terus kan ada ujung-ujungnya tuh plastiknya, runcingnya kita simpan. Di bawahnya di ke toples gitu atau baskom lah gitu ya. Itu prosesnya begitu, jadi tidak ujuk-ujuk jadi kia gitu ya, ternyata ada proses panjang itu. Dan artinya saat itu peralatan yang digunakan pun hanya sekedar peralatan dapur berarti? Ya iya. Nggak investasi tambahan di alat-alat? Belum, di 2018 itu belum. Belum? Jadi paling beli buat sugu. Oke. Itu saja. Oh, jadi mulai berjalan usaha nih, sebenarnya tidak ada investasi alat? Belum. Hanya memanfaatkan yang ada. Yang ada. Bahkan bahan pun diberi ke batur. Iya. Seperti itu dimulainya. Menarik. Terus kemudian akhirnya setelah itu tahap pertama udah baik, diterima dengan pasar produk tadi. Alhamdulillah. Ya kalau saya itu tidak jauh-jauh lah kalau pemasaran ya. Kalau pemasaran itu ya yang dekat saja. Saya punya teman, saya kuliah, ada teman kuliah tawarin, ada teman SMA ada kontaknya tawarin, ya. Teman SD pun tawarin. Jadi tiap jenjang pertemanan itu menjadi peluang bagi saya untuk memasarkan. Untuk memasarkan. Jadi akhirnya lingkaran pun tidak mencoba mencari pasar-pasar yang tidak terjangkau. Betul. Hanya mencoba mengoptimalkan potensi-potensi pasar yang sebenarnya
selalu kita miliki ada di sekitar kita kawan-kawan. Kayak gitu itu seperti ya, itu ya. Paling ke saudara ya, bibi gitu ya, kita kasih testernya gitu ya. Coba bi tawarin ke temennya. Okay. Jadi cuman begitu aja. Itu kumaha biasanya suka lawan mental teh. Ya, pada awalnya begitu. Pada awalnya begitu, dan saya pun sudah menghitung gitu ya, di saat harga murah apalagi tadi ada yang supply bahan gitu ya. Itu jadi modal buat saya sebagai, ya katakan kalau promosi ya. Teman lingkar pertemanan lah itu ya, mau tidak mau sewaktu ngumpul kepasakan ngaliwat ya saya bawa produknya gitu ya. Ketika mereka menikmati kan menanyakan di mana gitu kan, ayah di saya kan gitu. Oh, kayak bisa minta duit itu, kayak membeli ya, gitu ya. Itu tipsnya ternyata. Ya. Diberi heula, lamun katagihan, engke bisa minta duit itu langsung ditembak, engke mah meuli, gitu. Seperti itu, dia harus berani tegas menyampaikan. Betul. Mana waktunya kita memang berbagi, artinya berbagi itu dalam konteks kita promosi ya kalau bisnis. Betul. Mana kita yakin bahwa ini waktunya adalah untuk closing, untuk transaksi. Dan kuncinya tadi kita berani mengatakan bahwa ini saya sedang jualan loh. Betul. Beli dong gitu. Jangan minta gratisan terus gitu ya. Nah, seperti itu. Walaupun kalau mau cari gratis ya beli banyak, kita kasih bonus. Kan bisa kayak gitu ya. Pasti. Nah, gitu. Okay. Jadi suruh jualan. Disuruh jualan. Jadi akhirnya kalau mau gratis itu disuruh jualan. Ya. Dan kita kemudian mempunyai agen secara tidak langsung saat itu ya. Betul. Oke, nah akhirnya produknya bertransformasi seperti ini, Bang Tuan. Ya, kebetulan di 2019 ya, ketika itu saya ditemui begitu ya, seorang gitu. Nama Kang Cecep di Holistika gitu ya. Kenal Bang Tuan sebagai Kang Holistika? Apa? Kita banyak kenalan ya. Di channel ini nanti setiap seminggu sekali akan muncul tuh channel Holistika yang menggarap diskusi kayak gini. Jadi tidak tahu ada yang ngontak gitu ya. Kemudian nanya-nanya produk, kemudian mau ketemu. Iya, ketika itu saya di rumah ibu, kemudian didatangilah begitu ya. Iya, betul. Ya, masih ingat ya. Pakai pangsi hidung gitu kan, datang ke tempat ibu, ketemu, kemudian nanya produk. Itu Kang Cecep namanya gitu ya. Alhamdulillah setelah itu saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ketika itu pelatihan kewirausahaan yang difasilitasi oleh dinas betul. Ya, dinas koperasi UKM ketika itu. Alhamdulillah mulai dari sana lah saya banyak belajar, mungkin lebih spesifik lah tentang kegiatan usaha, tentang wirausaha itu seperti apa, mulai dari produk, ya, kemasan, permodalan, begitu itu. Alhamdulillah saya dapatkan ketika awal bertemu dengan Kang Cecep dari Holistika ketika itu. Oke. Nah ini menarik kayak rekan-rekan, jadi ketahuan ternyata beliau itu pernah ketemu sama Holistika sama Kang Cecep. Kang Cecep yang ini atau Kang Cecep yang lain nggak tahu lah. Tapi yang jelas memang rekan-rekan, ini adalah salah satu peran dan fungsi dari proses pendampingan bagi para pelaku usaha. Kita tahu, kita sadar bahwa pelaku usaha itu memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang seperti itu. Tapi kadang-kadang tadi ketika masyarakat terus memulai aktivitas usaha, tidak selalu mereka itu paham bagaimana proses menjalankan usaha, berbisnis dan segala macam. Banyak aspek yang itu tidak bisa dipelajari di sekolah. Seperti itu di kampus, di ruang-ruang yang memang formal, walaupun nanti di satu sesi saya akan datangkan pelaku UKM yang dia punya basic pendidikan yang seharusnya sesuai, gitu ya. Nanti kita akan datangkan dan cerita bagaimana kemudian akhirnya aspek-aspek teknis ini bukan hanya sekedar textbook, tapi lebih kepada experience di lapangan. Dan ini juga kenapa kami berpikir di Holistika dan Kikei perlu membuka channel ini agar menjadi experience bagi rekan-rekan, sebuah pembelajaran bagaimana bisnis itu diawali dan berproses. Nah, cuman memang
pada sesi kali ini, sesi Mang Dul, sebenarnya saya ingin menggali tadi bagaimana latar belakang dia memulai, terus kemudian basic Mang Dul yang memang jauh berbeda dari aktivitas bisnis yang sekarang dijalankan gitu kan, dan sampai sekarang pun statusnya seperti apa sekarang? Masih hal yang sama atau? Di 1 tahun kemarin saya sudah mulai op untuk masuk kelas. Jadi sudah mulai berhijrah. Ya, gantung cemi lah. Gitu. Jadi sekarang akhirnya Mang Dul pun memutuskan untuk lebih serius menekani bisnis ini karena memang tadi ada sebuah keyakinan, ada proses yang panjang loh rekan-rekan. Dari 2016 dia mulai experience awal, terus kemudian berhenti 2018, kemudian dia mulai mencoba menseriusi walaupun dengan ilmu seadanya, terus kemudian 2019 1 tahun setelah itu baru dia benar-benar fokus ya, di dalam pendampingan. Setelah pendampingan itu beliau baru benar-benar fokus menjalankan aktivitas usahanya, dan 2019 sekarang 2020 ya, akhirnya dia mulai sadar bahwa ini bisnis yang memang cukup menjanjikan gitu. Artinya bukan berarti beliau itu menanggalkan bahwa menjadi guru itu tidak lebih menjanjikan, bukan seperti itu. Karena bagi kami bisnis terus kemudian menjadi wirausaha, menjadi seorang guru, menjadi tukang beca sekalipun itu adalah profesi, sebuah pilihan profesi. Seperti jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk. Dan bagi Mang Dul ketika dia sudah menjalani, setidaknya sudah mengamalkan ilmunya di kependidikan dia seperti itu selama beberapa tahun, dan saat ini mungkin Mang Dul berpikir sudah cukup dulu mengambil profesi ini dan akan serius mengambil profesi sebagai wirausaha. Dan keseriusannya ini dibuktikan dengan varian produk yang tidak hanya saudara satu, rekan-rekan. Seperti itu. Boleh cerita Mang Dul, produknya apa saja sekarang? Ya, kalau secara produk memang yang difokuskan di sambal kriuk. Sambal kriuk. Tapi tidak hanya satu varian kan? Ya, kita ada 5 varian. Ada 5 varian. Ya. Gitu. Yang awalnya hanya itu saja. Yang awalnya hanya satu. Hanya satu, dan sekarang sudah berkembang jadi 5. 1, 2, 4, 5, dan mulai hari tadi Sabtu ya ini. Sabtu ini saya mulai keluarkan lagi produk varian baru. Jadi sekarang jadi 7. 6. Oh, jadi 6. Awalnya 5. Ya, dengan 3 level. 3 level. Oh, berarti ada 6 rasa. Masing-masing rasa itu ada 3 level. 3 level. Jadi ada 6 kali 3 kurang lebih berapa tuh Bang? Saya agak lebat matematika. Kalau sekarang jadi ada yang jengkol itu saya tidak di ada level 1, enggak, tidak ada level 0 maksudnya. Hanya 1 dan 2. Hanya 1 dan 2 untuk yang varian jengkol. Varian jengkol, dan itu varian favorit saya rekan-rekan. Varian jengkol, serius. Bau yang sangat membahagiakan gitu. Nah, mau dibocorkan di sini varian barunya? Iya. Saya bikin kemasan yang botol itu khusus aja untuk varian yang ebi. Oh, jadi sekarang itu keluar varian baru adalah varian ebi. Varian ebi. Iya. Oke. Jadi ini tadi proses inovasinya sudah berjalan, dan sekarang pun dari sisi pasar ini menarik karena sudah serius ya. Sudah serius mulai membenahi produk, terus kemudian bukan cuma sekedar membenahi kualitas produk, kemudian melakukan proses inovasi terhadap produk dengan tujuannya tadi memperluas segmentasi pasar dengan terus berinovasi menambah produk. Dan minggu ini pun beliau mengeluarkan varian baru, dan Mang Dul pun kemudian akhirnya berstrategi lain dari sisi marketing, dari sisi pasar. Dan ini agak menarik karena memang ada, kalau rekan-rekan melihat produk di sini ada beberapa kemasan. Yang pertama ada kemasan seperti ini yang memang bagus penampilannya. Terus kemudian yang kedua ada kemasan coklat ya, ukurannya lebih kecil. Terus kemudian ada yang ukuran plastik, dan satu lagi ini agak ukuran yang
bentuknya dalam botol seperti ini. Nah, dan saya pikir Mang Dul tidak hanya sekedar iseng-iseng mengikuti orang dengan membuat diferensiasi perbedaan kemasan seperti ini. Ada tujuannya. Boleh diceritakan, berbagi Mang Dul. Ya, ya itu tadi lebih pada segmentasi pasarnya begitu ya. Kadang ada orang yang pengen sedikit dulu gitu, nyobain dulu. Nah, gitu. Maka ya tapi untuk yang kecil itu saya ambil satu varian saja. Hanya satu varian saja. Ini yang varian daun jeruk, jeruk ekstra pedas. Ekstra pedas saja. Yang ini. Iya. Dan ini pas segmentasi pasarnya kemana, Mas Un? Saya lebih ke warung. Kalau ini warung-warung. Ya, seperti itu. Jadi atau yang tadi yang baru kenal, kemudian pengen coba dulu, begitu kan biasanya coba nggak banyak-banyak. Cuman saya ambil satu varian. Kenapa? Nanti kalau dia minta varian lain, ya saya arahkan kepada yang reguler lah, yang besar ini. Jadi tetap si jagoannya yang ini. Tetap. Oke, yang ini hanya sekedar pemancing aja. Iya. Oke, terus kalau yang produknya ini? Yang botol sebetulnya hampir sama ya segmen gitu. Tapi ya dengan saya berpikirnya kemasan ya, kemasannya lebih praktis gitu. Oke. Kemudian tadi orang kalau bawa itu lebih mudah. Ini lebih mudah. Ya. Maksudnya ya tadi ketika ditenteng kemudian dibuka tutup itu lebih mudah lah. Begitu. Lebih mudah. Tidak sebesar yang ini gitu. Tidak sebesar ini lebih. Jadi ini untuk traveling lebih cocok. Lebih cocok ya untuk traveling, untuk yang rekan-rekan apa namanya jalan-jalan gitu kan, atau nanti camping dengan keluarga. Sekarang sudah mulai tren tuh. Camping dengan keluarga, kapan ya kita camping bersama keluarga? Aduh. Ini kayaknya lebih cocok dan mereknya pun berbeda. Sambal awur ambu. Boleh cerita Mang Dul? Iya. Kenapa tidak menggunakan Mang Dul? Ya tadi diferensiasi ya. Diferensiasi. Ya, jadi udahlah nggak apa-apa. Saya intinya yang penting isinya dari saya. Oke. Ya. Mereknya, kemasannya, kalaupun ada yang mau begitu ya, enggak. Saya pun sudah melakukannya sendiri begitu. Dan ada. Maksudnya ada orang lain. Orang lain ada yang ngemas produk saya. Oke, itu white label. Yes. Nah, kenapa mesti sedemikian? Ini sebenarnya banyak ya rekan-rekan yang menanyakan ke saya tentang Kang, saya ini kan punya merek, terus kemudian saya ini ingin keren tuh kan gitu, mereknya, usahanya segala macam. Nggak mau dong produk saya dipakai sama batur gitu ya, terus kemudian diberinding sama orang, aduh rugi banget gitu kan saya, bla bla segala macam. Sementara Mang Dul melakukan yang berbeda. Dia itu memang mereknya Mang Dul, dan saya ketahui merek Mang Dul ini sudah masuk haki ya, sudah dihakikan gitu ya, sudah diproses dihakikan. Tapi ketika dia membuka akses pasar, dia berani pertama untuk produsen yang sama, dia mengeluarkan merek sambal awur ambu dengan jenis yang sama, segmentasi besar berbeda. Dan saya tuh juga tahu bahwa beliau itu sekarang, produk beliau itu direpackaging oleh beberapa pelaku usaha. Oke. Nah, berapa pelaku usaha? Karena Mang Dul ini terkategorinya adalah IKM, industri kecil menengah, karena dia basisnya produksi. Nah, rekan-rekan yang lain yang memang tidak kuat untuk produksi atau tidak punya waktu untuk produksi, mampunya di marketing, ya mainkan saja di marketing. Nah, Mang Dul membuka peluang itu dengan sistem white label. Kenapa berani Mang Dul? Tadi karena kita fokus di produksi. Mang Dul fokus di produksi. Sebetulnya itu. Oke. Secara tadi memahami dulu tentang internal begitu. Secara kapasitas pemasaran lah intinya, saya masih terbatas. Oke. Gitu ya. Tapi secara produksi saya harus banyak. Dan mampu. Insya Allah mampu. Punya kemampuan itu. Jadi di 2019 akhir itu saya udah menemui beberapa calon pasar, target pasar. Di antaranya travel untuk haji, umroh gitu ya. Itu saya sudah temui, kemudian beberapa sudah siap. Oke. Dan sama polanya white label. Saya menyetop
produk isi. Silahkan mau pakai label triple mereka gitu ya, silahkan. Itu sudah ada beberapa yang siap kontrak. Tapi karena di 2020 ya terjadi si COVID itu gitu ya. Dan itu cukup apa, membuat saya kebingungan karena haji tidak berjalan. Ya, perjalanan travel juga tidak ada. Sedangkan di sana saya mulai investasi. Melakukan investasi. Ya, saya membeli mesin. Nih menarik rekan-rekan. Ini sebenarnya ada satu pendekatan mengenai bagaimana kemudian model bisnis kita dibangun dan dipetakan. Nah, bagi para pelaku usaha kadang-kadang seringkali mengabaikan sisi ini, dan saya setuju ketika rekan-rekan masih dalam tahap permulaan awal. Nggak perlu berpikir, nggak terlalu banyak berpikir, gunakan saja otak kanan. Ada kesempatan, ada peluang, jalan. Tapi ketika kemudian rekan-rekan sudah masuk pada tahap untuk berkembang, serius mengembangkan bisnis, maka harus serius juga memikirkan tentang model bisnis. Dan ini yang akan kita diskusikan sedikit saja, karena nanti di sesi-sesi yang lain saya akan coba ulas lebih jauh tentang apa itu model bisnis. Tapi ini gambaran sedikit tentang model bisnis yang diambil, akhirnya diputuskan oleh Mang Dul mengambil sisi model di sisi manufacturing produksi. Dan yang dilakukan pertama kali tadi adalah investasi, membeli mesin. Seperti itu. Betul. Artinya sekarang agak sedikit berbeda tuh dari 2016, tidak hanya menggunakan peralatan dapur. 2018 pun masih sama. Betul. 2019 investasi hanya di kemasan, itu kan, inovasi kemasan dan segala macam, gitu kan. Dan 2020 awal dia mulai berinvestasi di mesin. Artinya sekarang secara sisi produksi, kapasitas mesinnya sudah cukup memadai. Untuk produksi, satu kali produksi berapa kilo sambal atau berapa? Bisa jadinya itu bisa 1 kuintal per hari. Prosesnya 3 hari. Oke, per satu siklus. Satu siklus produksi itu bisa sampai 3 hari dan bisa memproduksi sampai 1 kintal. 1 kintal. Ini sudah masuk sisi industri mungkin memang skalanya masih kecil, tapi sudah bersiap masuk ke skala lebih besar. Selain daripada pertimbangan membeli mesin, kan membeli mesin mah mudah ya kalau ada uangnya. Nah, kan ada pertimbangan yang lain tuh, hingga akhirnya memutuskan Mang Dul masuk ke sisi industri. Ya tadi di awal itu kan saya sudah menemukan target pasarnya. Target pasarnya sudah ada. Tapi pada akhirnya mentok karena ada si COVID itu. Sedangkan infrastruktur sudah saya mulai dengan investasi itu menyiapkan tadi untuk memenuhi kapasitas produksi. Karena setelah saya hitung rekan-rekan yang sudah saya temui juga di pihak travel gitu ya, itu cukup besar kebutuhannya kalau mereka mau ketika itu. Tapi karena COVID itu maka mesinnya sudah siap, ada. Iya, tapi kerjasamanya jadi batal. Tertunda, bukan batal. Iya, tertunda. Iya, mudah-mudahan bisa di follow up lagi gitu ya. Itu tertunda, kemudian tidak bisa optimal dimanfaatkan. Digunakan tapi tidak optimal. Begitu ya, dengan kapasitas yang sekian banyak, tapi ternyata keluarnya tidak sebanyak itu. Maka saya tadi akhirnya white label itu. Dengan sistem white label. Dan ini ternyata lebih menjanjikan. Bisa jadi. Lebih menjanjikan. Bisa jadi. Itu karena kita tidak perlu karena Mang Dul akhirnya bisa lebih fokus di sisi produksi. Betul. Kita seperti itu bisa melakukan inovasi, menjaga kualitas. Malah nanti pada akhirnya Mang Dul bisa berstrategi untuk bisa menekan kos produksi. Nah itulah ya, karena tadi kan dengan adanya alat, kemudian sekaligus produksi banyak, itu kan untuk menekan kos produksi. Itu, dan untungnya pun bisa sama. Ketika Mang Dul melakukan penjual langsung ke end user.
Ya. Seperti itu. Nah, tadi rekan-rekan, model bisnis ini menjadi penentu akhirnya. Kita mau kuatnya di mana dan strategi apa yang akan dilakukan. Ketika rekan-rekan tidak mengetahui model bisnis yang akan dibangun di perusahaan kita, maka akan sangat kesulitan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dipilih dan kemudian ditindaklanjuti oleh perusahaan. Dan ini kadang-kadang yang menjadikan para pelaku usaha ngagojod, itu naik, itu turun, levelnya itu akan sulit berkembang, stuck di satu sisi karena memang tadi ada potensi-potensi yang seharusnya dioptimalkan terhambat karena fokus yang tidak karena konsentrasi yang tidak terfokuskan, seperti itu. Nah, itu mungkin pelajaran penting di kita ya pada malam ini. Pertama adalah bahwa memang proses membangun bisnis itu semua orang punya cerita yang sangat menarik, semua orang punya latar belakang, terus kemudian experience yang berbeda-beda. Makanya ini yang kemudian menjadikan satu bisnis dengan bisnis yang lain menjadi unik. Iya, betul. Walaupun nanti ada produk-produk yang lain dengan merek yang sama, dengan produk yang sama, sambal kriuk, ini akan tetap menjadi unik karena tadi di belakang prosesnya ada personality yang juga mempengaruhi model bisnis yang dijalankan. Uniqueness ini menjadi penting. Nah, itu hal yang kemudian pada sesi ini kita coba tekankan. Proses mengawali bisnis, terus kemudian proses ketika kita membangun bisnis, ada sebuah tahapan yang tentu saja pendekatannya berbeda. Seperti itu. Nah, pada pertanyaan terakhir sebenarnya ada dua hal lagi yang ingin saya gali, Mang Dul. Adakah satu sesi, satu cerita, satu fragmen dalam menjalankan bisnis ini yang membuat Mang Dul pernah berpikir untuk stop? Ya. Coba boleh cerita nggak, Mang Dul? Yang jelas adalah. Ada. Dijelaskan nggak? Boleh diceritakan. Ya tadi karena produk saya ini dengan bahan-bahan yang natural, ya itu bukan banyak, ada beberapa rekan lah gitu yang menawarkan, Mang dipabrikasikan, ya dengan pola banyak bahan tambahan pangan, ya dan itu yang lebih dominannya pada akhirnya begitu. Tapi ternyata saya tidak mau untuk melakukan hal itu. Saya tetap dengan bahan natural. Ya kalau ya pedas cabai ya saya pakai cabainya juga bukan cabai kering karena memang pengolahan dari awal saya menggunakan cabai basah. Bawang ya kita gunakan bawang yang asli bawang, bukan hanya perasa bawang gitu ya. Dan ya baru-baru ini kan luar biasa. Kalau sebetulnya di harga bahan itu biasanya saling subsidi silang lah ya. Iya, maksudnya ketika cabai mahal yang lainnya bisa murah karena bahan utama itu ada di cabai, kemudian bawang, kemudian kencur, ya, cikur ya, kemudian untuk variannya itu yang bahan utama. Dan kemarin itu kan cabainya mahal, bawangnya mahal gitu ya. Di satu sisi stok sudah mulai menipis, reseller juga sudah minta kirim lagi, tapi di sisi lain pasar tidak mendukung, maksudnya pasar bahan. Itu ya tadi ya ada kepikiran kita opkan dulu gitu berhenti saja gitu ya. Karena saya tidak sampai hari ini, jujur saja sampai hari ini saya masih berpikir untuk mensiasati bagaimana ya bisa menutupi ya kos lah begitu ya dalam kondisi apapun. Maksudnya tadi dalam kondisi harga-harga mahal pun bisa tetap produksi, tapi ternyata ya cukup sulit ya karena ya alhamdulillah kalau semua bahan pada turun mah gitu ya. Nah itu yang pada akhirnya saya tetap harus jalan ya tadi. Karena saya harus mensyukuri bahwa pada waktu tertentu saya diberikan kesempatan untuk dapat keuntungan lebih ketika harga-harga pada murah. Itu harga bahan. Tadinya mau berhenti tapi kurang syukuran. Ya betul. Ayeuna keur mahal lek eureun gitu nya, padahal kamari keur murah gitu nya.
yang menang untung gede lah lamun dibahasakeun makan gitu. Jadi pada akhirnya ya saya tetap dan berpikir juga bahwa usaha saya juga bukan hanya untuk saya sebetulnya kan. Saya menyokong tim produksi, ada beberapa orang yang ya alhamdulillah bisa dibantu gitu ya. Ya maksudnya diberikan pekerjaan, kita kasih upah kan begitu ya. Tapi itu membuka lapangan pekerjaan. Kemudian di sisi lain ada rekan-rekan agen, reseller yang juga mendapatkan keuntungan dari produk ini. Kalau saya berhenti maka ya berhenti juga jalan rezekinya. Bukan rezeki, kalau rezekinya yakin pasti sampai kepada mereka begitu. Tapi ya dari produk ini mereka akan kehilangan jalan. Nah, paling tidak saya berpikir bahwa dengan tetap produksi saya bisa tetap menjadi jalan kebaikan, jalan rezeki untuk orang lain. Itu ya, walaupun tadi betul-betul saya kemarin itu sampai bingung mau produksi itu cengeng 110.000 kan gitu bawang, tapi harga produk naik sampai hari ini saya tidak naik satu hari ini tidak naik sampai hari ini tidak naik, walaupun kemarin sempat pada prinsipnya begini 110.000 ya. Saya nunggu dulu sampai agak turun ya, walaupun karena varian cukup banyak gitu ya, itu ada beberapa stok yang masih ada, tapi stok yang lain sudah pada habis varian yang lain. Nah, itu yang cukup sulit juga. Kalau mau bikin produk jangan banyak-banyak varian lah gitu ya. Itu buat rekan-rekan yang mungkin mau memulai usaha. Baru yang mulai usaha. Itu. Tapi kalau sudah siap begitu ya silahkan begitu. Stok dengan banyak. Nah, jadi saya siasatinya paling gramasinya dikurangin. Itu betul. Itu jadi dikurangin lah untuk geramannya begitu. Tapi secara harga saya tidak berubah ya, karena pusing juga. Betul Ya, kalau apalagi kalau harganya harus sesuai dengan harga bahan, sulit ya. Tidak seperti itu mungkin untuk ya titik itu selalu ada. Apalagi ketika saya masih ngajar. Ya, ketika saya masih ngajar, ya kalau saya bukan jadi ya dimanapun posisi saya, maka yang saya perhatikan adalah tanggung jawab. Ya, sama tadi ketika saya di bagian produksi ini, ketika reseller itu minta kita tidak siap, berarti saya tidak tanggung jawab. Ya, begitupun ketika saya masih ngajar, itu kadang ada tarik menarik. Di satu sisi di sana dibutuhkan ya, di sini juga saya pun harus fokus ya untuk melayani konsumen begitu ya, rekan mitra begitu. Nah, itu jadi ya sampai akhirnya saya pun harus memilih. Ya. Harus memilih akhirnya. Dan pilihannya adalah saya tetap ngajar cuma di masjid lah begitu. Ya, waktunya masih bisa. Nah, itu hanya pengabdian saja. Ya. Dan sumber rezekinya sudah diniatkan ngambil sumber dari Mang Dul ini. Salah satunya. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Nah, itu rekan-rekan tadi mungkin ada satu titik di mana memang kita merasa stuck dalam menjalankan bisnis dan kemudian ya sudah berpikir ya sudahlah nantikan saja gitu. Berhenti saja gitu kan, karena memang tadi kalau Mang Dul faktor bahan baku yang begitu dahsyat, harganya luar biasa, tidak sebanding dengan harga jual yang beliau keluarkan. Minyak tuh kemarin ya. Minyak lagi betul. Sangat minyak mahal. Bersamaan ya. Iya. Minyak mahal, cabai mahal, bawang mahal. Padahal itu adalah bahan baku utama. Dan kadang-kadang mau berhenti dalam kondisi seperti itu atau bertahan seperti Mang Dul. Dan ini yang membedakan kemudian orang-orang yang berani mengambil sebuah resiko untuk hasil tanpa jiper kemudian hari. Biasanya pakai jiper. Iya. Ini tanpa jiper. Tanpa jiper. Kenapa nggak tanpa jiper? Menekan harga tadi. Oh betul. Strategi. Ada banyak strategi sebenarnya. Nanti rekan-rekan kalau sebenarnya memang berbicara secara teknis, strategi segala macam. Konsultasi ke Kang Cecep itu. Konsultasi nanti datang ke Holistika. Ya, ke Holistika di Jalan Pasundan nomor 58A. Depan Wisma Yasmin. Di sana nanti ada klinik bagi UMKM, klinik bisnis, klinik UMKM di sana. Terus kemudian rekan-rekan bisa juga experience karena di sana kita punya rumah produksi bersama atau mini lab untuk produksi, dan kemudian ada galeri produk. Ya, ada galeri produk karena rencananya kita akan melakukan ekspansi marketing bareng-bareng. Itu seperti itu, membuka akses pasar lebih luas lagi. Terus kemudian juga ada
ruang-ruang kolaborasi yang lain yang setidaknya mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi jalan keluar bagi rekan-rekan yang tadi ketika stuck rekan-rekan dan yakin bahwa bisnis ini akan menguntungkan buat rekan-rekan, please jangan berhenti, datang saja ke Holistika. Gitu ya, kita diskusikan nanti mudah-mudahan menemukan jalan keluarnya. Seperti itu Bang Dul, mungkin diskusi kita hari ini. Dan sebagai penutup, coba ceritakan satu momen bahagia Mang Dul, gitu ya, kebersyukuran ketika akhirnya Mang Dul memutuskan memilih jalan sebagai pelaku usaha fokus di Sambal Kriuk. Ada satu momen bahagia atau momen syukur apa kira-kira yang sangat berarti buat Mang Dul? Ya, pada prinsipnya saya melihat atau mengambil keputusan ya memilih jalan ini. Ya, maksudnya ketika saya harus mengambil profesi jadi wirausaha setelah tidak sepenuhnya berhenti jadi guru gitu ya. Tadi karena salah satu sunnah ya yang ya betul-betul dijalankan oleh Rasulullah itu adalah berdagang. Dan itulah yang menjadi motivasi. Kemudian tadi saya pun bisa memfasilitasi atau menjadi jalan bagi cukup banyak orang lah ya, untuk menjadi jalan rezeki gitu ya. Sehingga itulah kepuasan saya ketika ada reseller, kemudian menemukan pelanggan baru begitu ya. Kemudian stok kita ada, itu ya kita bisa layani dengan baik begitu ya. Itu menjadi kepuasan tersendiri. Begitupun di saat produk kita cukup cepat habis begitu ya, saya pun bisa membantu beberapa orang lah, tetangga yang notabene itu yang saya pekerjakan itu memang orang-orang yang membutuhkan ya, dengan katakanlah suaminya sudah tidak ada begitu ya, anaknya banyak gitu ya, ya kita tarik mereka untuk bisa bekerja, dan di saat yang mereka bekerja kemudian mendapatkan upah, itu ada jalan rezeki buat mereka dan kesenangan buat saya, kita menjadi jalan rezeki itu buat mereka. Oke. Gitu. Itu rekan-rekan tadi apa namanya tadi sumber kebahagiaan itu tidak sekedar satu, dan ketika menjalankan bisnis, pesan yang saya tangkap ya dari cerita Mang Dul tadi, ketika kita menjalankan bisnis itu tidak selalu yang menjadi sumber kebahagiaan kita adalah mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan secara material besar, tapi ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu, dan mungkin ini menjadi bentuk makna tersendiri bagi personal terutama Mang Dul ketika beliau bisa membagi rezeki, atau istilah saya adalah menjadi talang rezeki untuk orang-orang yang ada di sekitar Mang Dul, yang bersentuhan dengan Mang Dul. Itu rekan-rekan sesi diskusi kita pada kali ini dengan Sambal Kriuk Mang Dul. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mencoba, silahkan pesan saja ke Mang Dul, nanti ada nomor kontaknya di sini. Nah, terus kemudian atau juga nanti bisa datang saja ke Holistika, karena produk-produk ini nanti akan ada juga di Holistika Institute. Akan ada di Holistika nanti, di RPB Holistika akan ada di sana. Terus kemudian yang mau jadi reseller juga boleh terbuka, atau rekan-rekan merasa bahwa punya market sendiri, ingin gaya punya produk baru milik sendiri, Mang Dul siap white label. Datang ke beliau, diskusi harganya, kontraknya seperti apa ya, perjanjian dan segala macamnya nanti seperti itu. Nah, rekan-rekan sudah bisa punya produk sendiri karena Mang Dul memilih untuk mengambil model bisnis di sisi produsen. Itu saja dari kami di Holistika Institute, Holistika Sinergi Berdaya. Saya selalu lupa karena dengan Holistika ini berkali-kali bertransformasi juga, sama kisahnya seperti Mang Dul. Dan kali ini bukan cuma sekedar kalau dulu memang sebelum tahun 2019 kita masih Holistika Institute, tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi Holistika Foundation, sudah dalam bertransformasi menjadi yayasan. Jadi ada beberapa unit di bawah kita, ada yayasan, terus kemudian ada PT yang bergerak di bidang distribusi, Holistika Global Distributor, yang insya Allah kita juga sedang menjajaki kemitraan dengan beberapa trader
eksportir dari Indonesia untuk beberapa tujuan. Yang terakhir, diskusi beberapa malam lalu, insya Allah kita sedang menjajaki negara tujuan Jerman dan segera akan melaksanakan kurasi di bulan September. Siap-siap, Holistika akan mengadakan kurasi produk bagi rekan-rekan UKM yang merasa bahwa produknya sudah layak terbang ke Jerman di bulan September. Tunggu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Mang Dul, ada yang mau disampaikan terakhir? Cukuplah, intinya sederhananya usaha itu untuk dijalankan. Usaha itu untuk dijalankan, bukan hanya diwacanakan. Diwacanakan, itu yang paling penting. Kuat kita kali ini adalah usaha itu untuk dijalankan, bukan untuk diwacanakan. Demikian, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada sesi yang lain.